Hal apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian tentang Alkitab? Ya, pastinya firman Tuhan. Tapi tahu nggak sih kalau title firman Tuhan pada Alkitab membuat Alkitab memiliki otoritasnya sendiri. Alkitab sebagai firman Tuhan berarti Alkitab diinspirasikan dan ditulis oleh Allah melalui manusia, di mana di dalamnya terkandung segala kebenaran Allah. Hal inilah yang membuat Alkitab tidak pernah salah bagi iman dan praktik kekristenan. Dalam beberapa aliran kekristenan, otoritas Alkitab diakui dan benar-benar dijunjung tinggi. Namun, bagaimana kita mengakui bahwa Allah menulis Alkitab dan bukan manusia? Nah, tulisan-tulisan di dalam Alkitab diilhamkan oleh Allah kepada manusia melalui Roh Kudus. Allah mengarahkan manusia mengenai hal apa yang perlu ditulis, tapi kepribadian manusia itu tetap ditinggalkan. Makanya itu, kenapa kitab yang berbeda penulisnya, berbeda pula gaya penulisannya. Tapi nih, kita juga perlu hati-hati kalau mau memahami Alkitab. Hal penting yang perlu diingat, pahami konteks Alkitab dan jangan tambah-tambahin sendiri. Alkitab itu firman Allah. Kalau kita tambah-tambahin sendiri, jadinya bukan firman Allah lagi dong, tapi firman manusia. Dalam keadaan saat ini, di mana manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah pasti ada pertentangan terhadap otoritas Alkitab. Pertama adalah hal mengenai kesalahan tekstual yang ada dalam Alkitab. Jadi sebenarnya Alkitab itu salah atau benar sih? Nah, di sini memang gereja telah mengakui bahwa banyak kesalahan tekstual dalam penerjemahan Alkitab. Tetapi yang harus kita garis bawahi ialah Alkitab dalam naskah aslinya itu benar adanya. Jadi yang menjadi permasalahan di sini ialah bukan Alkitabnya, tetapi oleh karena keterbatasan manusia dalam mengekspresikan berbagai kata untuk diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa lainnya. Isu kedua adalah hal mengenai keotoritasan Alkitab itu sendiri. Ada apa nih? Nah, mungkin beberapa dari kita tidak sadar akan hal ini. Tapi sebenarnya beberapa aliran gereja mempercayai bahwa letak keotoritasan itu ada pada paus atau pendeta, bukan pada Alkitab. Nah, ini yang salah. Kenapa? Karena letak keotoritasan itu seharusnya ada pada Alkitab, bukan pada manusia. Manusia itu tidak sempurna dan bisa jatuh dalam dosa. Jadi, kenapa kita harus percaya pada manusia dibandingkan dengan Alkitab yang benar-benar real dari Tuhan? Kalian bingung? Mau kenal Allah, tapi nggak tahu dari mana? Tenang aja, melalui Alkitab sebagai firman Tuhan yang berotoritas, kita dapat mengenal Allah. Bahkan sebenarnya, Alkitab sudah memberitahukan dan menceritakannya loh. Memang tidak semua hal tentang Allah ada pada Alkitab. Karena seperti yang kita tahu, kita tidak mungkin benar-benar mengenal Allah. Tapi setidaknya, kita bisa mulai mengenal Dia walau tidak sepenuhnya. Misalnya, tentang Allah adalah roh. Dia tidak dapat dilihat, tetapi Dia selalu ada. Allah itu maha tahu. Bagaimana enggak? Kan Allah yang ciptain semua yang ada di dunia ini. Dari situ juga kita tahu bahwa Allah mengetahui segala hal tentang ciptaannya, termasuk dirinya sendiri. Tetapi Allah juga Allah yang bijaksana, setia, dan Ia adalah Allah yang benar. Bahkan Allah adalah standar kebenaran itu sendiri. Dalam Roma 8 ayat 28 juga dikatakan mengenai kebaikan Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Allah menyatakan kekudusannya. Dan dalam Ulangan 32 ayat 4, juga dikatakan mengenai keadilan dan kebenaran Allah. Jadi benar kan bahwa Allah memang sudah mengenalkan dirinya kepada kita manusia dalam Alkitab. Tapi fakta tentang Allah bukan cuma itu aja loh, masih ada lagi. Allah juga punya atribut-atribut yang cuma dimiliki oleh Allah saja. Jadi, kita manusia dan ciptaannya tidak punya atribut itu. Kita semua tahu bahwa Allah itu kekal. Ia tidak terikat dengan waktu. Bahkan waktu pun diciptakan oleh Allah. Oleh karena itulah, hal itu akan ada untuk selama-lamanya. Allah itu maha hadir. Tidak ada pun satu tempat yang di luar jangkauannya. Allah itu tidak dapat dibatasi. Oleh karena itulah Allah tahu segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Allah tidak perlu dan tidak bisa untuk berubah. Itulah kenapa manusia dapat bergantung sepenuhnya pada Allah. Dan dari itu semua dapat kita lihat bahwa Allah benar-benar sempurna. Tidak ada yang dapat menandingi kesempurnaan Allah karena semua hal yang baik dan benar ada dalam Allah. Itu kenapa juga kita dapat menjadikan Allah sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari kita. Gimana? Jadi kalian sudah lebih mengerti kan tentang Allah dan juga tentang firman-Nya yang ada dalam Alkitab?
Semoga hal ini dapat membantu kita semua untuk semakin dekat dan semakin mengenal Allah.